Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, Marta itu berbicara eksekutor Tuhan. Maria itu menerima konsep dari Tuhan. Dari seorang eksekutor, engkau harus mentransform kehidupan rohani menjadi seorang eksekutor Tuhan, menjadi seorang konseptor yang dari Tuhan. Karena waktu engkau menjadi eksekutor, engkau bisa aja mengeksekusi dirimu sendiri, engkau mengeksekusi keinginanmu, engkau mengeksekusi apa yang engkau suka. Tapi waktu engkau diam di kaki Tuhan, engkau berubah menjadi seorang konseptor, engkau menerima hikmat dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, visi dari Tuhan, segala sesuatu yang dari Tuhan, kehendak Tuhan. Waktu engkau mengeksekusinya, engkau menjadi seorang konseptor yang mampu mengeksekusi segala pekerjaan Tuhan tepat seperti sasaran seperti Tuhan mau. Naik kelas, saudara. Nah, banyak hari ini kita, waktu saya jadi Marta, saya eksekusi karepe dhewe. Waktu saya sendirian, saya baru sadar, Pak. Itu air mata benar-benar berlinang. Melayani sendirian, sepi, tidak ada orang, baru saya duduk diam. Tuhan, mau saya apa? Aku seperti apa? Itu di situ saya mengalami transformasi menjadi seorang Maria. Tuhan, malam ini aku melayani apa, Tuhan? Engkau mau aku apa? Saya tanya dulu. Saya belajar namanya acknowledge Tuhan. Saya belajar mengakui Tuhan dalam segala perkara. Saya enggak apa-apa, saya terabas dulu. Enggak, saya diem dulu. Dari orang yang enggak tahanan bisa jadi orang sabar, diem. Pelan-pelan nunggu. Bayangin saudara, itu enggak apa-apa. 7 hari Vin, aku melayani di sana. Anda kasih tahu, saya dapat mujizat luar biasa. Saya punya 3 toko di Surabaya, Pak. Hari kedua, saya waktu dulu telepon enggak ada handphone. Mesti ke Telkom. Jadi mesti naik angkot itu ke Telkom atas gitu, ya nunggu jam 11 baru bisa telepon ke rumah. Telepon istri, tanya, toko gimana, rame enggak? Loh Pak, udah 2 hari loh, 3-tiganya enggak ada penjualan. Enggak masuk akal, enggak pernah kayak gitu. Ini kenyataan. Hati-hati loh, kamu pelayan-pelayan jangan seperti ini. Waduh, udah mulai kacau saya. Tapi besoknya saya KKR, mujizat terjadi. Orang disembuhkan, orang dipulihkan. Anak kecil sakit biru disembuhkan. Saya lihat mujizat. Malamnya saya telepon istri lagi. Aku tadi lihat mujizat. Mujizat apa? Toko sampai hari sepi, gak ada pembeli. Saya sampai, aduh Tuhan gimana ya? Apa yang salah Tuhan? Itu jadi seorang Marta berubah jadi seorang Maria. Saudara. Pulang lagi saya nangis sama Tuhan. Apa aku bener ya Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Papa kasih tahu aku. Jangan sampai aku salah. Mulai saya mikir apa, bener enggak ini Tuhan? Saya enggak tertarik hal-hal yang seperti apa, enggak. Saya mau tarik, bener enggak ini Tuhan? Saya mau belajar diem di bawah kaki Tuhan. Hari keempat, kelima, hari keenam saya selesai pelayanan. Saya pikir pasti diberkati. Bayangin Pak, sampai hari saya pulang itu, tidak ada penjualan. Tidak ada toko retail Pak. Dalam 1 hari 3 itu enggak pernah mungkin itu Pak. Tapi kalau Tuhan sedang mendidik Anda, Tuhan sedang melatih Anda, Tuhan sedang mengizinkan hal yang buruk dalam hidup Anda. Tujuannya apa? Tuhan membentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. 6 hari Pak, gak ada penjualan sama sekali. Istri saya nangis, sampai, tenang nih, tenang. Aku bilang, tenang. Gak gampang, saya pulang, dia sedih sekali. Oke, sorry aku minta maaf. Aku gak bisa pulang cepat, tapi saya selesaikan semua pelayan tadi. Itu saya berubah benar-benar menjadi seorang yang berbeda. Mau gimana saudara? Saya malah nangis, besok pagi saya ke toko datang saya. Baru hari ke-8, saya pulang hari pertama. Besoknya toko itu baru rame lagi Pak. Saya bilang, Tuhan kok guyonan loh Tuhan. Engkau maunya apa? Kok bisa dikunci kayak gini, kenapa Tuhan? Tapi di situ saya tahu, seorang Maria itu mengerti hatinya Tuhan. Maria itu mengerti apa kehendaknya Tuhan. Jadi baik-baik adik-adik, semua teman-teman jemaat tempat ini. Kalau hari ini engkau sebagai seorang Marta yang aktif melayani, jangan hanya fokus sebagai aktivitasnya aja. Masuk lebih dalam, fokus pada hubungannya sama Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupmu? Kalau engkau, berarti bertanya ini, Pak Gem, jadi enak jadi Maria? Tidak. Kalau saya hari seorang Maria, saya akan melayani lebih gila daripada Marta. Itu Maria yang benar Pak.
Bukan berarti kau Maria, kau gak melayani. Salah. Justru saya mendapat konsep dari Tuhan, mendapat wahyuan dari Tuhan. Saya mengeksekusinya lebih gila lagi, tapi tepat pada tujuan. Itu Maria yang benar, Pak. Bukan Maria-Mariaan, bukan Maria Mercedes. Bukan Maria sinetron. Maria yang benar duduk diam kaki Tuhan, mendapat wahyuan dari Tuhan, dan dia mengeksekusinya lebih dari Marta, Pak. Marta yang benar tidak hanya melayani. Tidak hanya join POP doa kuat, tapi waktu engkau pribadi, engkau seperti Maria, Pak. Mau jadi Marta, mau jadi Maria, harus kebenaran Tuhan ditinggikan bersama-sama. Amin. Haleluya. Jadi yang jadi Marta, tetap kayak Maria. Jangan sibuk saja, tapi waktu sendirian, berdoa sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Yang Maria nggak hanya intim aja. Selesai berdoa, melayani sungguh-sungguh, aktif sungguh-sungguh. Nama Tuhan dipermuliakan.